Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 SMP Hadijah Surabaya tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia. Alhamdulillah kita berjumpa dalam program MPLS SMP Hadijah tahun 2020-2021. Anak-anakku, untuk lebih dekatnya kita, maka saya sampaikan, saya kenalkan nama ibu. Nama saya Minhatul Aliyah. Biasa kakak-kakak kelasmu memanggil dengan Bu Minhatul. Sekarang terserah kamu mau manggil Bu Aliyah boleh, tapi biar seragam, Bu Minhatul aja lah ya. Oke. Hari ini, saat ini Bu Minhatul menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Dan Bu Minhatul nggak sendiri loh dalam bekerja. Banyak dibantu oleh para guru, terutama staf kurikulum yang nanti akan berkenalan langsung dengan kalian. Kurikulum SMP Hadijah itu ada 3 yang dipakai. Yang pertama adalah kurikulum Kemendikbud K13. Kemudian yang kedua kurikulum PAI. Nah, PAI ini yang ada 3 unsur yang ada di SMP Hadijah. PAI yang unsur dari Kemendikbud ada. Kemudian unsur dari Kementerian Agama juga diambil. Yang terakhir adalah PAI yang merupakan ciri khas sekolah Nahdlatul Ulama, yakni yang dikeluarkan oleh LP Ma'arif. Kenapa itu diambil? Karena SMP Hadijah adalah salah satu sekolah di bawah naungan LP Ma'arif. Kemudian yang kurikulum yang ketiga adalah kurikulum Cambridge. Anak-anak, masing-masing kurikulum itu nanti akan kalian temui di SMP Hadijah. Ada beberapa unggulan, ada 3 unggulan yang ada di SMP Hadijah. Program ini akan kalian ikuti selama menjadi siswa SMP Hadijah. Yang pertama ada Taklimul Quran atau biasa disingkat dengan TQ. Semua siswa baik kelas 7, 8 maupun kelas 9 secara bersamaan besok akan melaksanakan program TQ ini. Kapan itu? Pada pukul 7 sampai pukul 8. Kemudian yang kedua ada kecakapan penerapan ibadah yang biasa disebut dengan KPI. KPI ini dilakukan untuk mengawal amal ibadah kita semua. Amal ibadah anak-anak. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, apa saja yang dibaca nanti setelah selesai sholat, dan sebagainya. Itu nanti ada pada program KPI. Kemudian yang ketiga adalah program Incentive English Program. Yang ini akan mengambil dari kurikulum Cambridge. Struktur kurikulum SMP Hadijah atau mata pelajaran yang akan kalian ikuti selama menjadi SMP Hadijah itu ada 15. Wow, kok banyak ya? 15. Wow. 15 itu yang 10 itu program Kemendikbud. Mulai dari PPKN, kemudian Bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni budaya, PJOK, prakarya, dan terakhir bahasa Jawa. Loh Bu, lah kok cuma 10? Yang 5 apa? Yang 5 adalah mata pelajaran ciri khas sekolah. Ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada SKI aswaja, dan ada bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Bagi anak-anak yang dari lulusan SD Islam, bagi anak-anak yang dari lulusan MI, mungkin pelajaran itu sudah tidak asing. Tapi yang dari negeri mungkin ini perlu penyesuaian. Dari 5 mata pelajaran itu, kita masih memakai kitab salaf. Kitab salaf itu kitab yang dipakai oleh ulama-ulama dulu. Fikih kita pakai takrib. Hadis kita pakai Arba'in Nawawi. Kemudian akidah akhlak kita pakai Aqidatul Awam, yang biasanya ketika tidak daring selalu dikumandangkan ketika menjelang jamaah sholat baik duhur maupun asar. Anak-anakku di rumah yang sangat saya sayangi, itulah tadi program kurikulum yang akan kalian ikuti selama menjadi siswa-siswi SMP Hadijah Surabaya. Nah, program berikutnya adalah pembelajaran daringnya. Anak-anak tadi sudah saya sampaikan bahwa pelajaran daring ini adalah yang perlu kalian perhatikan, perlu kalian ikuti, perlu juga kalian amati penyampaian dari staf kurikulum yang namanya Pak Alwan. Nanti kalian di situ akan dibahas, akan dijelaskan secara tuntas bagaimana pembelajaran daring ala SMP Hadijah. Dari Bumin Hatul cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.